Kota Batu Hitam, di sebuah aula besar rumah keluarga Yeh, seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk tegak di singgasananya, dengan ekspresi suram di wajahnya, matanya bersinar dengan niat membunuh. Di bawahnya berdiri pria parubaya yang telah mencegat Ye Nuo, Yeh Ling dari keluarga Yeh. Kebencian melintas di mata lelaki tua itu, saat dia berbicara dengan muram. Kentut tua dari keluarga Murong itu telah mengalami terobosan. Aku tidak berpikir, bahwa dia, yang telah dinyatakan sebagai kaisar bela diri tingkat menengah selama sisa hidupnya, akan benar-benar memiliki terobosan. Ini benar-benar tak terbayangkan. Yeh Ling mencibir. Ayah, dua teman Murong Yan telah menyebabkan kehancuran kejantanan Vaner. Sekarang dia bahkan tidak bisa turun dari tempat tidurnya. Ini adalah salah satu balas dendam yang tidak bisa kita lepaskan. Jadi bagaimana jika pria tua Murong itu memiliki terobosan? Dia belum cukup berpengalaman. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkanmu, ayah. Mendengar ini, lelaki tua itu terdiam. Sebuah pertarungan kekejaman berkedip di dalam matanya yang muram. Setelah jeda yang lama, dia tertawa menakutkan. Melihat orang tua dari keluarga Murong itu telah mengalami terobosan, kita harus mengunjunginya dan mencari keadilan untuk Vaner saat kita melakukannya. Ya ayah. Yeh Ling menyatukan tinjunya dan membungkuk hormat, saat senyum dingin perlahan terbentuk di sudut bibirnya. Keluarga Murong, nasibmu hampir berakhir. Mulai sekarang, keluarga Murong tidak akan ada lagi di kota Batu Hitam. Pada saat ini di ruang belajar keluarga Murong, Penatua R belum muncul dari kegembiraan terobosannya, ketika suara Guru Woyun mencapai telinganya. Penatua R, tolong pilih beberapa murid dengan bakat yang cukup besar, dan minta mereka mengonsumsi pil kultivasi roh ini. Penatua R menatap ke angkasa, dan menyaksikan Guru Woyun mengeluarkan beberapa botol pil lagi. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, di daratan ini satu pil bisa memicu pertarungan di antara banyak pria, namun dia dengan ceroboh memberikan begitu banyak kepada begitu banyak orang. Napas Penatua R menjadi lebih cepat saat memikirkan hal ini. Nona Sulung, aku sebelumnya telah memperlakukan Nona sedemikian rupa. Sudahkah Nona mengabaikan permusuhan kita sebelumnya dan memberiku kepercayaan Nona? Guru Woyun tersenyum tenang, dan berbicara dengan suara yang menyerupai angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Jika kamu menggunakan seorang pria, jangan curigai dia. Karena aku telah meminta keluarga Murong untuk berjanji setia, itu berarti aku akan memberikan semua kepercayaan penuhku kepadamu. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Selain itu, sementara kamu dan aku memiliki perbedaan pendapat di masa lalu, tidak dapat disangkal bahwa kamu selalu sangat setia kepada keluarga Murong. Ini juga mengapa aku memberimu tanggung jawab ini. Penatua R, kamu adalah pria yang cerdas. Kamu harus tahu apa yang terbaik untukmu. Apakah Guru Woyun benar-benar mempercayai keluarga Murong? Tidak, dia pernah dikhianati. Jadi bagaimana dia bisa mempercayai orang lain dengan begitu mudah? Anggota keluarga Murong bukanlah Qian Beiye, dia pasti tidak akan memberi mereka semua kepercayaannya tanpa alasan. Jadi sebelum mengambil keputusan ini, dia telah menambahkan sedikit sesuatu ke dalam pil. Tentu saja,
Selama anggota keluarga Murong tidak memiliki niat untuk mengkhianatinya, pil ini akan bekerja seolah-olah tidak ada yang ditambahkan ke dalam campuran sama sekali. Namun jika mereka memiliki sedikit niat untuk mengkhianatinya, maka bahan tambahan yang sedikit itu akan memberi mereka nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kalau tidak, mengapa Guru Woyun memberikan pil terobosan kaisar itu begitu saja? Jelas, dia tidak akan pernah mengungkapkan ini kepada anggota keluarga Murong. Mata Penatua R perlahan dipenuhi dengan tekad yang mantap. Nona sulung, aku mengerti. Tidak salah lagi, keluarga Murong pasti akan berkembang lebih cepat di bawah komando Nona. Selanjutnya, dengan begitu banyak pil di tangan, mungkin ambisi Nona untuk menyatukan kota batu hitam akan menjadi kenyataan. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Penatua R tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan darah mengalir deras ke dalam hatinya. Menyatukan kota batu hitam, berapa banyak orang yang ingin melakukan itu? Pada awalnya aku berpikir bahwa Guru Woyun ini hanya menikmati fantasi liar, tapi sekarang, mungkin dia satu-satunya yang mampu mencapai ini. Tuan. Saat itu seorang penjaga buru-buru bergegas ke ruangan dan menggabungkan tinjunya menjadi busur. Dia berbicara dengan hormat. Tuan, Tuan dari keluarga Yeh telah datang berkunjung. Keluarga Yeh. Mata Tuan Murong menjadi gelap saat dia mengerutkan kening. Dia berhenti dalam diam sebelum mengeluarkan respon lambat. Aku berasumsi bahwa berita terobosanku telah sampai ke telinga mereka, namun kunjungan mereka kali ini kemungkinan besar bukan merupakan kebaikan. Penatua R, mari, kita akan bertemu dengannya bersama. Ya Tuan. Penatua R bergabung dengan tinjunya dan membungkuk dengan hormat, namun ruang di antara alisnya masih memiliki tingkat keseriusan yang sama. Meskipun Tuan dan lelaki tua dari keluarga Ye itu sama-sama serasi, keluarga Ye didukung oleh perampok taring serigala yang menakutkan, bahkan organisasi dengan kekuatan besar di kota batu hitam tidak akan berani mengklaim bahwa mereka dapat memusnahkan perampok taring serigala. Di aula besar, seorang lelaki tua berjubah abu-abu menyesap tehnya dengan sikap acuh tak acuh. Mata pengkhianatnya memancarkan kebencian. Dia tidak mengangkat kepalanya, seolah-olah dia tidak pernah memperhatikan orang-orang yang baru saja memasuki ruangan. Hanya Yehling yang duduk di sebelahnya, kehilangan ketenangannya, saat dia bangkit dan mengejek. Tuan Murong, tamu keluarga Murongmu telah menyakiti anakku. Jika keluarga Murong ingin menjaga hubungan baik dengan keluarga Yeh, kamu harus menyerahkan mereka berdua kepada kami. Yehling mengangkat dagunya dan menatap dengan arogan pada anggota keluarga Murong. Dia jelas tidak mementingkan otoritas keluarga Murong. Lebih penting lagi, berdasarkan pengamatannya, Tuan Murong adalah orang yang sangat pintar. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk memulai persahabatan dengan keluarga Ye atas dua anak muda itu. Tuan Murong mengejek dengan dingin, dan mengalihkan pandangannya ke Yehling dari atas sampai ujung kaki. Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu belum menerima hak untuk berbicara denganku. Kamu. Wajah Yehling berubah pucat karena amarahnya. Dia memelototi Tuan Murong dengan marah.
dan hendak mengeluarkan jawaban ketika lelaki tua di sebelahnya mengulurkan tangan dan menghentikannya. Pria tua itu dengan mantap menyesap teh di tangannya, wajahnya menunjukkan senyum muram dan dingin. Dia tidak punya hak untuk berbicara denganmu, tapi bukankah aku punya itu kan? Tak perlu dikatakan bahwa keramahan keluarga Murong lebih rendah, melayaniku dengan teh tua seperti ini. Begitu dia mengatakan bagiannya, dia melonggarkan cengkeramannya pada cangkir, dan cangkir itu jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Ekspresi Tuan Murong berubah menjadi bayangan yang jelek, matanya yang tajam memancarkan niat membunuh, tetapi pada akhirnya, dia menahan amarahnya dan berbicara dengan dingin. Tuan Ye, apakah kamu datang untuk membuat masalah denganku? Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, dan balas tersenyum dingin padanya. Tidak, aku hanya datang berkunjung setelah mendengar bahwa kamu telah menembus pangkat Kaisar Bela Diri tingkat tinggi. Mungkinkah tuan dari keluarga Murong tidak menyambutku? Sebuah kunjungan? Aku pikir kamu di sini untuk sengaja berkelahi. Tuan Murong melambaikan tangannya dengan kesal, saat dia menjawab dengan dingin. Pelayan, kirim tamu ini keluar. Keluarga Murong tidak menyambut anggota keluarga Ye. Pria tua itu perlahan bangkit dari tempat duduknya, bibirnya melengkung membentuk senyuman, tapi matanya yang licik dipenuhi dengan embun beku. Tuan Murong, mengapa begitu tergesa-gesa? Aku baru saja mendengar berita tentang tamumu yang menyakiti cucuku. Tuan Murong, kamu tahu bahwa kami hanya memiliki satu putra dari garis keturunan langsung selama beberapa generasi. Cucuku adalah harta keluarga Yeku, jadi aku secara khusus melakukan kunjungan ini untuk meminta keadilan. Dia berhenti sebelum melanjutkan berbicara. Selanjutnya, kamu harus tahu aturan kota Batu Hitam Tuan Murong. Terlepas dari perselisihan, orang luar tidak diperbolehkan menyentuh sehelai rambut pun dari kepala warga kota Batu Hitam. Aku sudah melakukan penyelidikan menyeluruh pada tamu di kediamanmu, dan mereka bukan dari kota Batu Hitam. Aku yakin kamu tidak ingin mengkompromikan keharmonisan kota Batu Hitam demi dua orang luar bukan Tuan Murong. Dari sudut pandang lelaki tua itu, lelaki tua Murong itu tidak mungkin ingin melindungi kedua orang luar, itu kecuali dia ingin menjadi musuh keluarga Ye. Tapi bisakah dia begitu bodoh untuk menyinggung keluarga Ye demi dua individu yang tidak relevan? Itu jelas tidak akan menjadi keputusan yang sangat cerdas. Ekspresi Tuan Murong tenggelam, dia terdiam saat badai deras mulai muncul dari dalam dirinya. Namun ayah dan anak Ye jelas salah memahami raut wajahnya, dan berpikir bahwa Tuan Murong marah pada Murong Yan karena memicu bencana seperti itu. Tuan Murong, kamu harus mendisiplinkan murid keluarga Murongmu. Murong Yan itu pembuat onar, jika bukan karena kedua temannya, keluarga Murong tidak akan menyinggung keluarga Ye. Untunglah keluarga Ye murah hati dan dermawan. Selama kamu menyerahkan dua bajingan itu, keluarga Ye tidak akan menghitung kesalahanmu. Ye Ling mencibir. Namun kamu harus bersukacita, karena keluarga Murong masih memiliki Murong Ruer. Meskipun dia tidak memiliki banyak kekuatan, dia pasti 10 kali lebih baik daripada si idiot Murong Yan. Saat dia berbicara, dia melirik Penatua R yang berdiri di belakang Tuan Murong, dan berbicara dengan arogan. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Tidak bisakah kamu melihat betapa marahnya tuanmu? Dapatkan dua bajingan itu dan bawa mereka padaku. Kebencianku tidak akan pernah puas sampai aku menghancurkan tulang mereka menjadi bubuk.
Penatua R memandang Yehling seolah-olah dia adalah orang bodoh. Apakah dia meminta Tuan untuk menyerahkan Nona Sulung? Apakah orang ini bodoh? Bagaimanapun keluarga Murong sekarang milik Nona Sulung. Dia adalah tuan sejati dari keluarga Murong, namun si idiot ini menuntut kami untuk menyerahkannya saat dia tiba di rumah kami. Jika orang ini bukan idiot, lalu apa dia sebenarnya? Yehling merasa bahwa reaksi Penatua R agak aneh, tetapi sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, teriakan marah Tuan Murong terdengar di depannya. Nona Gu dan Tuan Ye Nuo adalah tamu dari keluarga Murong. Jika ada yang memperlakukan mereka dengan kasar, jangan salahkan aku karena kurang sensitif. Keluar. Tuan Murong tidak mengungkapkan identitas asli Gu Ruoyun karena kekuatan di kota Batu Hitam tidak stabil. Jika ada yang mengetahui bahwa Gu Ruoyun telah mengambil alih komando atas keluarga Murong, itu akan membawa bahaya besar, terutama mengetahui tingkat kekuatannya saat ini. Yehling terpaku di tempat, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Tuan Murong akan mengatakan hal seperti itu. Berdasarkan pengamatannya, siapapun dengan sedikit kecerdasan akan dapat mengenali pilihan yang paling menguntungkan. Namun idiot ini ingin membuat musuh keluarga Ye demi dua individu yang tidak relevan. Apakah dia tidak lagi mementingkan keluarga Ye setelah terobosannya? Dia hanyalah seseorang yang baru saja menembus pangkat kaisar bela diri tingkat tinggi. Apa haknya membuat keributan di depan ayahku? Dan yang paling penting, dia tampaknya telah melupakan pendukung kami, perampok taring serigala. Tuan Ye menjawab tanpa ekspresi. Tuan Murong, aku dulu mengagumimu karena menjadi orang yang sangat pintar, tapi kali ini aku harus mengatakan ini. Seorang pria cerdas sepertimu telah membuat kesalahan besar. Kesalahan ini akan menghancurkan seluruh keluarga Murong. Sementara kita melakukannya, izinkan aku mengingatkanmu, bahwa beberapa dari kita, dari keluarga masing-masing, akan memulai perjalanan kita ke makam penguasa tertinggi dalam 1 bulan. Makam penguasa tertinggi? Tuan Murong terdiam setelah mendengar 4 kata itu. Hatinya yang awalnya mengamuk sekarang penuh dengan kecemasan. Makam penguasa tertinggi dipenuhi dengan banyak pembudidaya yang kuat. Pasukan terbesar kota Batu Hitam akan bergabung dengan ekspedisi ke makam penguasa tertinggi. Berdasarkan posisi kekuasaan keluarga Murong, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi berbahaya seperti itu di reruntuhan makam penguasa tertinggi. Kami pergi. Tuan Ye memandang Tuan Murong sekali dan tertawa dingin, sebelum menyeret Yehling keluar dari pintu. Sebenarnya, jika keluarga Ye berperang melawan keluarga Murong, kedua belah pihak hanya akan berakhir dengan penderitaan. Dalam keadaan seperti ini, akan sangat mudah bagi orang lain untuk mengambil kesempatan untuk terlibat. Itulah mengapa lelaki tua dari keluarga Ye tidak bergerak melawan keluarga Murong. Namun dia memiliki kesempatan untuk menghancurkan keluarga Murong, seperti ekspedisi ke makam penguasa tertinggi ini misalnya. Penatua R berbicara dengan suara penuh kecemasan. Tuan, orang tua itu, Ye Luo, selalu menjadi tipe orang yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Dia tidak akan melupakan cedera cucunya dengan mudah. Sangat mungkin bahwa dalam sebulan dia akan mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu pada keluarga Murong di makam penguasa tertinggi. Mendengar ini Tuan Murong menghela nafas.
dan tertawa pahit. Pertahanan terbaik kita saat banjir datang adalah perlawanan. Kita hanya bisa bermain dengan telinga pada tahap ini. Makam penguasa tertinggi adalah makam yang dibangun oleh tertinggi bela diri, dan ditemukan sejak lama oleh salah satu kekuatan di kota Batu Hitam. Dikatakan bahwa ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalam makam, yang dapat memungkinkan seorang kultivator di ambang pangkat kehormatan bela diri untuk menerobos ke pangkat tertinggi bela diri. Dengan demikian, makam ini tentu saja menarik perhatian organisasi, baik besar maupun kecil. Namun karena kondisi makam terlalu berbahaya, bahkan kehormatan bela diri bisa dihancurkan dalam ekspedisi, semua kekuatan kota Batu Hitam kemudian mengambil keputusan bersama, bahwa mereka akan bekerja sama dan memasuki makam penguasa tertinggi bersama-sama. Tentu saja, Guru Woyun tidak menyadari hal ini, karena dia telah kembali ke kamarnya dan berkultivasi, setelah mengirim dua pria dari keluarga Murong pergi. Pil terobosan Kaisar, setelah dikonsumsi, akan memungkinkan Kaisar bela diri untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Aku bermaksud menggunakannya hanya ketika aku telah mencapai pangkat Kaisar bela diri tingkat menengah, tetapi ada terlalu banyak musuh yang mengintai di tanah yang dibuang, aku harus menerobos ke tingkat berikutnya. Guru Woyun menatap pil di tangannya dan ruang di antara alisnya dipenuhi dengan keseriusan. Secara umum, pil yang meningkatkan terobosan seperti pil terobosan Kaisar ini berbeda dari pil pengumpul ki. Menggunakan sarana eksternal untuk memaksa diri sendiri melakukan terobosan akan membuat fondasi seseorang menjadi dangkal. Namun Guru Woyun berbeda, lautan spiritualnya begitu luas, sehingga tidak peduli berapa banyak jenis obat yang dia minum, itu tidak akan mempengaruhi fondasinya. Tapi tetap saja, bahkan jika dia tidak memiliki lautan spiritual yang begitu luas, dia masih memiliki pil yang dapat membantu memperkuat fondasinya. Sayangnya pil apapun yang membantu meningkatkan terobosan hanya dapat digunakan sekali, misalnya begitu Guru Woyun menggunakan pil terobosan Kaisar untuk menerobos ke peringkat Kaisar bela diri tingkat menengah, dia tidak dapat menggunakannya lagi, bahkan jika dia melakukannya, tidak akan ada efeknya. Guru Woyun menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut memasukkan pil itu ke mulutnya. Pada saat itu, ledakan keras terdengar dan energi yang kuat meletus, diikuti oleh kabut tebal energi spiritual yang mengelilinginya dari tempat dia duduk. Di aula tamu, Penatua R dan Tuan Murong keduanya melompat kaget. Mereka bergegas keluar dan melayang lama di udara, menatap heran ke kamar Guru Woyun. Ruangan itu memiliki kekuatan besar, sehingga kedua pria itu secara tidak sadar merasa tergerak, mata mereka dipenuhi dengan kejutan yang dalam. Kaisar bela diri tingkat menengah. Kaisar bela diri tingkat menengah berusia 19 tahun, apa artinya ini? Ini benar-benar tidak normal. Siapa yang bisa mencapai peringkat ini di usia yang begitu muda? Tapi gadis kecil ini telah berhasil mencapainya. Langit di bagian dunia ini akan segera berubah. Penatua R tertawa pahit. Kaisar bela diri tingkat menengah berusia 19 tahun. Jika berita ini keluar, siapa yang akan percaya? Jika dia tidak menyaksikan ini dengan matanya sendiri, Penatua R tidak akan pernah mempercayainya sendiri. Di semua tanah yang dibuang, selain dari kejeniusan seorang Nona Guru Woyun, tidak ada orang lain yang memiliki bakat sekuat itu.
Mata Tuan Murong menjadi gelap, dan dia berbicara dengan serius. Penatua kamu harus segera mengeluarkan perintah ini. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun tentang terobosan Nona Sulung. Semua ini tidak boleh keluar. Dia mungkin sangat berbakat saat ini, tetapi sayapnya belum sepenuhnya berkembang. Jika terlalu banyak orang mengetahui hal ini, itu hanya akan mengundang bencana. Di tempat seperti ini pasti ada banyak orang yang ingin mengikatnya untuk bergabung dengan organisasi mereka. Jika dia tidak setuju, mungkin ada pertumpahan darah. Demi mencegahnya untuk tunduk pada organisasi lain, dia harus bertindak cepat mulai dari akarnya, bahkan jika dia bukan jeniusnya. Di tanah yang dibuang, banyak yang akan berpikir dengan cara yang sama, namun mengetahui kepribadian Guru Woyun yang suram dan menyendiri, dia tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Penatua jelas memahami ini, dan mengangguk. Tuan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan orang lain tahu tentang ini. Setidaknya sebelum sayapnya tumbuh sepenuhnya, tidak ada yang harus menyadari kemampuannya yang sebenarnya. Tuan Murong mengangguk puas, dan menjawab dengan kelelahan. Baiklah, saat kamu sedang bekerja Penatua aku bisa santai. Aku lelah, aku akan menuju ke kamarku sekarang, kamu mengurus segala sesuatu yang lain setelah ini. Ya Tuan. Penatua membungkuk dan mengepalkan tinjunya dengan hormat, dan mengawal Tuan Murong dalam perjalanannya keluar. Begitu dia pergi, Penatua pergi untuk melaksanakan perintah Tuan Murong. Di dalam kamar, Guru Woyun perlahan membuka matanya dan menghembuskan nafas. Kaisar bela diri tingkat menengah, berdasarkan tingkat kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa melawan Kaisar bela diri tingkat tinggi, tapi tujuanku untuk kota batu hitam masih sangat jauh. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, pintu kamarnya ditarik terbuka, dan sosok kecil yang lembut dan menggeliat, bergegas masuk dan memeluk Guru Woyun. Pengawal Gu, aku sudah mendengar beritanya, apakah kamu benar-benar berhasil menyembuhkan penyakit Pak Tua Murong? Yenuo mengedipkan matanya yang berbintang, saat dia menatap Guru Woyun dengan kagum. Kamu masih di sini? Guru Woyun menatap Yenuo dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Yenuo segera berubah menjadi hitam, dan raut wajahnya dipenuhi dengan kejengkelan. Pengawal Gu, apakah kamu benar-benar ingin aku pergi? Ayolah, kita sudah saling kenal untuk waktu yang lama, namun kamu akan terus bertindak tanpa perasaan. Apapun itu aku tidak peduli, aku akan bertahan denganmu. Aku tentu tidak ingin mengikuti kentut tua itu kembali ke rumah. Kembali ke rumah akan terlalu membosankan, jauh lebih menarik untuk mengikuti pengawal Gu berkeliling. Guru Woyun dengan lembut mengangkat alisnya. Terserah padamu, tapi tetap saja, kurasa kakekmu pasti akan datang ke sini untuk menyeretmu pulang dalam waktu dekat. Mendengar ini Yenuo segera bersembunyi di belakang Guru Woyun, seolah-olah dia baru saja menerima ketakutan. Dia mengedipkan matanya yang besar dan tampak polos dan menatap Guru Woyun dengan sedih. Pengawal Gu, kamu harus melindungiku. Aku tidak ingin pulang dengan orang tua yang mengerikan itu. Selain itu aku sudah membuat keputusan, aku tidak akan pulang.
bahkan jika lelaki tua itu menyeretku, aku tidak akan pulang. Mulut Guru Woyun berkedut ketika dia mendengar ini, dan dia menatap tanpa berkata-kata pada anak yang tampak menyedihkan itu. Aku khawatir aku tidak dapat membantumu dalam hal ini. Guru Woyun mengangkat bahunya, saat dia menjawab tanpa daya. Ye Nuo cemberut, dan wajah kecilnya dipenuhi dengan keras kepala. Jika lelaki tua itu memaksaku untuk pulang, kalau begitu aku akan lari lagi, sehingga dia tidak akan pernah menemukanku selamanya. Guru Woyun menolak untuk berkomentar, berdasarkan pengalaman masa lalu, Ye Nuo mungkin tidak akan membiarkannya pergi begitu saja.